Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar Rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap dewan pengajar di Dayah Darus Sa'adah, wabil khusus orang tua saya Al-Mukarram Abun Muhammad Ishaq. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kemudaan, ketua perjalanan kami bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji, ada Bang Hendri, sahibul wasilah kedatangan saya di Dayah Darus Sa'adah ini, Al-Mukarram Tengku Fadli, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan santriwati keluarga besar Dayah As-Sa'adah Darus Sa'adah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini paling tidak ada 3 keberkahan yang sedang kita laksanakan. Pertama, keberkahan yang tiada tara itu adalah duduknya kita bersama dengan warasatul anbiya. Yang kedua, duduknya kita di majlis ilmu. Yang ketiga, keberkahan kita i'tikaf di dalam masjid pada malam Jumat yang mulia ini. 3 keberkahan dari satu tempat. Mudah-mudahan Allah jawab segala hajat-hajat kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan berbahagia yang pada malam hari ini, mengambil keberkahan dari orang tua saya, dari Abun, saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita keluarga besar Dayah Darus Sa'adah ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di masjid mulia ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap habis sholat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia kita harus punya 4 perkara. Ya para santri ya, berapa perkara? 4 apa? Perkara. Perkara apa? Perkara 4. Pertama, pesan baginda Rasul kalau kita mau bahagia di Dayah Darus Sa'adah ini harus apa? Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi itu kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Oh iya, enggak apa-apa, memangnya salah. Rumah kita bagus besar, bahagia apa tidak?
Tapi di mana rumah kita sesungguhnya? Oh maaf adik-adikku sayang, rumah kita ternyata adanya di hati kita, Pak. Baitun wasi' ai qalbun wasi'. Hati yang luas. Rumah kita sebagai muslim adanya di hati. Kok bisa? Kita tengok berapa banyak orang-orang yang tinggal di perumahan-perumahan mewah, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Iya kan? Penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Di rumah yang nempatin hanya pembantunya saja. Di rumah sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Di rumah sudah tidak ada lagi yang bersenandung sholawat. Kok bisa? Karena hatinya sempit, Pak. Tapi kita tengoklah di sekitaran daerah kita tercinta ini. Rumah ya alhamdulillah sebatas punya saja. Masuk ekonomi makmur. Rumah saja sama sumur. Iya makmur itu rumah sumur. Tapi karena saudara-saudara kita di seputaran daerah ini hatinya luas, besar rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah masih baca maulid. Di rumah masih bisa menghidupkan ibadah sholat sunnah tahajud. Saya yakin besar rasanya itu rumah, Pak. Ayo adik-adikku, dalam sejarah mencatat bahwa rumah baginda Rasul sendiri itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi maaf, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Nah, ini yang celaka, sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat itu namanya itu. Itu kena 2 penyakit tuh. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. SMS. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu kalau orang kena penyakit 2 tersebut, insya Allah sama gemuk nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa gemuk pun. Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah senang. Ini kan sekarang begini. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, keluarga besar dari Darus Saadah ini harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak. Bu, woi, tenang-tenang aja ibu nih. Ayo, mohon maaf. Ini kan kita bicara soal penyakit saja dulu nih. Ini penyakit hati nih. Ya. Ini maaf sekali maaf. Kan kalau kita mau jujur, ini di Biren ini ya. Kita sekarang nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu lah, bukan buat adik-adik saya, tapi ini khusus buat bapak dan ibu. Kita di Biren ini, Pak, lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani tapi lupa mengobati penyakit rohani. Betul? Kita sering lupa tuh, Pak. Penyakit jasmani paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Coba lihat, orang kalau terkena penyakit jasmani buru-buru cari dokter. Nggak cukup dokter spesialis umum, cari dokter spesialis. Nggak ada di Aceh, cari sampai ke Malaysia. Orang terkena penyakit jasmani, khawatirnya luar biasa.
Betul. Nih contoh nih yang lagi sekarang kita laksanakan nih, PPKM. Akibat apa PPKM? COVID-19 atau virus corona. Ya. Sekarang saya tanya buat adik-adik saya nih. Yang terberat dari kena corona itu apa sih? Paling mati. Selesai urusan. Iya kan? Benar apa tidak? Kalau gitu apa Pak bedanya dengan penyakit lain Pak? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, bahkan tidur pun bisa mati. Kalau tidurnya di tengah jalan, ya kan kelindes mati juga. Bu, mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Ayo santri kita baca sama-sama. Inna sholati wama stop. Mati apa meninggal? Mati. Nggak ada waktu sholat wama meninggal, nggak ada. Mati. Maafin. Yang paling berat dari COVID ini kan mati, selesai urusan. Tapi lihat kita sekarang tentang COVID ini, ya Allah, ya Rabbana, kekhawatiran kita akan COVID ini melebihi kekhawatiran kita akan azab neraka. Betul. Kita lupa bahwa baginda Nabi mengajarkan wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi lihat gara-gara efek COVID ini Pak, bahkan tata cara kita ibadah kepada Allah pun saat ini gara-gara COVID sudah berubah Pak. Alhamdulillah, insya Allah adik-adik saya nggak akan ngalamin, amin. Tapi lihat saudara-saudara kita di luar daya Darussaada ini, bagaimana mereka dalam menghidupkan sholat berjamaah saat ini sudah mulai diatur berjaga jarak. Betul. Cara ibadah kita kepada Allah kita lupa. Baginda Nabi mengajarkan ketika menghidupkan sholat berjamaah apa? Lurus dan rapatkan saf sholatmu. Kenapa? Fa innaka taswiyata sufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatnya saf sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Tapi sekarang sholat sudah mulai berjarak. Dulu sebelum ada pandemi COVID ini, jangankan setan, orang susah lewat di dalam masjid kita di Aceh ini. Betul? Sekarang ini akibat COVID ini, jangankan orang lewat, setan lari-larian di dalam masjid sekarang ini. Kenapa? Shaf sholat sudah berjarak saat ini. Tuh, yang terlihat tuh dari sholat. Lalu apa lagi? Silaturahmi kita sekarang pun sudah mulai berubah. Betul apa betul? Dulu yang namanya ketemu sahabat itu kan pasti salaman. Kenapa? Sesuai yang diajarkan sama baginda Rasul, ketika dua orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan, selama berjabat tangan itu Allah sedang menggugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang orang salaman tidak mau Pak. Bagaimana caranya salaman model baru? Ini mau silaturahmi apa mau ngajakin berantem?
Lihat sekarang. Kenapa? Akibat rendahnya tingkat keyakinan kita sama Allah. Kita sering lupa penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia. Saya belum pernah ngaji sama guru-guru saya, Dek. Ketika nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? Covid, Pak. Enggak ada. Iya maaf loh Pak, maaf ini. Saya bukannya enggak bilang bahwa Covid itu enggak ada. Saya percaya Covid itu ada, tapi tolonglah beritanya jangan untuk nakut-nakutin umat Islam saja. Ini kan lihat nih, Covid meningkat itu Ramadan meningkat Covid. Ya kan? Mau Syawal naik lagi Covid. Mau Idul Adha kemarin, level 3. Bahkan di Jakarta level 4, Pak. Nanti saya khawatir minggu depan level pedas gila. Luar biasa sekarang ini. PPKM sudah pakai level, Abun. Betul. Perasakan kita sekarang ini bahwa kok kaya-kayanya cuma pas lagi ibadah orang Islam saja. Ramadan, Lebaran, Maulid, Isra Mi'raj. Betul. Muharram. Ini sebenarnya Covid-nya virus apa setan? Betul. Ayo tingkatkan iman kita, maka imun kita pun akan meningkat. Yang jelas adalah kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita kepada Allah. Bukankah syahadat sudah mengajarkan kepada kita, kalau memang kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, maka imun pun akan meningkat. Bapak Ibu jamaah serta adik-adikku sekalian, keluarga besar Dayah Darus Saadah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda begini, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita lihat nih, lantaran PPKM sekarang ini banyak masjid dan musola kan yang kosong di tempat kita ini. Betul apa betul? Islam hanya dikenal sebatas cerita. Betapa saat ini, nih buat adik-adik saya santri sekarang ngomong ini, adik-adik santriwan dan santriwati, maaf sekali saya harus bicara. Bagaimana nanti Islam di Aceh tercinta kita ini 10, 20 bahkan 100 tahun yang akan datang, bukan di pundak Abun jawabannya, bukan di pundak guru-guru kita jawabannya, tapi di pundak kalianlah jawabannya. Islam masih bakal ada di Aceh ini atau tidak? Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia itu pasti, Pak. Tapi jangan lupa sayang, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul Islam masih akan ada di Aceh tercinta kita ini kalau generasi-generasi mudanya mulai dijauhkan dari agama. Allahu Akbar. Kan sangat terasa Bapak Ibu bahwa memang di 2021 ini
kita sedang berpacu dalam agama. Melodi. Orang lagi ngomongin agama, melodi lagi. Udah salah, kenceng lagi nu belakang. Ayo kita luaskan hati kita. Tuh penyakit jasmani itu. Tuh penyakit jasmani kita lebih sering, ya kan? Lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani. Ya Allah, ya Rabbana. Pemerintah pengumuman bagaimana cara mencegah corona, kita patuhin, Pak. Kenapa? Ditakut-takutinya kita kalau kena corona begini. Al-Quran sudah hampir 15 abad memperingatkan tentang azab neraka. Kita malah terkesan tenang-tenang saja tentang azab neraka ini. Tuh, penyakit dunia, penyakit jasmani. Dunia saja dihancurkan, akhirat kan tetap aman kita. Betul. Tapi kalau penyakit rohani, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Qadirul Jalil. Nih contoh nih maaf nih. Pelit. Apa di sini pelit? Sama ya? Hah? Krit. Krit. Saya tanya sekarang, ada ndak di sini yang suka sama orang krit? Ada apa tidak? Enggak ada. Walaupun kadang-kadang kita juga krit. Tapi tidak ada satupun dari kita yang suka sama sifat kekritan itu sendiri. Betul. Nah, ayo buat para santri, kita mulai malam hari ini kita luaskan hati kita. Makanya dulu Abun, ketika orang tua saya masih ada, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, saya dikasih kesempatan sama Allah untuk ngikutin dakwah beliau. Satu hari saya ikut dakwah beliau itu ke sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, Ploso Jawa Timur tepatnya. Punya waktu itu yang mimpin Rahmatul Abror Ki Zainuddin juga Ploso. Acara haflah akhirus sanah. Ketika hendak masuk ke dalam pesantren, saya punya orang tua tertegun sedikit di depan gerbang pesantren, terdiam sebentar. Bukan sebentar sih, agak lama. Beliau melihat ada sebuah tulisan yang terdiri dari 3 suku kata. Kalimatnya itu sepele sekali, simple benar kalimat itu. Apa kalimat itu? Kalimat itu hanya 3 suku kata. Jalan masih panjang. Begitu beliau masuk, ada kesempatan berdua, saya tanya sama orang tua saya, ayah, kenapa Ki? Kenapa tadi ketika hendak masuk ke pesantren, ayah kok diam dulu sebentar? Ayah cuma lagi merenungi betapa Ki Zainuddin itu menggunakan bahasa yang begitu singkat tapi syarat akan makna. Saya tanya, syaratnya bagaimana ya? Itu kalimat tersebut seolah-olah mengajarkan kepada santri, wahai kalian santri-santri pelosok, iya kalian sudah hafal itu jurumiyah, iya kalian hafal itu alfiyah, kalian hafal itu Ibnu Malik, tapi ingat baik-baik para santri, jalan masih panjang. Jangan pernah kalian merasa cukup dengan ilmu yang kalian punya sehingga kalian merasa pintar lalu tepuk dada di antara kalian. Jalan masih panjang. Ayo buat adik-adik saya Dayah Darus Saadah ini, harus biasakan kita mengambil ilmu di pesantren itu layaknya kita sedang tenggelam dan minum air laut. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Kenapa? Karena perbedaan ilmu dunia sama ilmu akhirat itu sangat jauh berbeda. Ilmu dunia semakin kita banyak baca,
semakin banyak tahu kita. Betul. Tapi efeknya apa? Semakin banyak tahu tentu semakin pinter kita dibuat karena bacaan kita. Betul kan? Tapi ada efek sampingnya. Apa? Akan semakin sombong kita dibuat sama dunia ini, Pak. Mau contoh nyata? Tidak ada seorang profesor pun mau dipanggil Pak. Itu saja yang simpel. Saya profesor, sembarangan saja kamu manggil Pak. Panggil saya Prof. Tuh ilmu dunia tuh Pak, sombong kita dibuatnya. Tapi ilmu akhirat Pak, Bang, Dek, sayang, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita belajar, semakin bodoh dan tidak tahu kita dibuatnya. Efeknya tawadu kita dikerjainnya sama ilmu agama ini. Contoh, tidak ada seorang ulama manapun merasa dirinya paling hebat dibandingkan ulama lain. Pasti beliau-beliau bakal berkata, antum lebih hebat dari saya. Saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan antum. Bayangkan ilmu akhirat, ilmu dunia dan ilmu agama ini, betapa sangat berbeda. Mumpung kalian masih ada di pesantren Dayah tercinta ini, pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Kenapa? Karena inna likulli syai'in zamanun. Segala sesuatu itu berzaman. Zaman yang Abun sedang hadapi sekarang ini, waktunya akan berbeda dengan zaman yang akan kalian hadapi nanti. Akan tentu lebih banyak ujian, cobaan dan tempaan kalian dalam menegakkan agama Allah. Bukankah baginda Nabi memperingatkan, nanti di akhir zaman itu orang yang benar-benar menjalankan agama, laksana mereka memegang bara api di tangannya sendiri. Panas, tapi pesan baginda Nabi, jangan kau lepaskan bara api tersebut. Hati-hati ya adik-adikku, terutama sekarang ini dengan kemajuan teknologi. Makanya saya bilang, bahagialah kalian masih menikmati indahnya udara di Dayah tercinta kita ini. Kalian mengaji sama guru-guru yang sanad keguruannya mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kawan-kawan kalian, saudara-saudara kalian yang ingin menikmati indahnya udara Dayah ini, tapi karena keterbatasan tempat, keterbatasan biaya, mereka nggak bisa masuk Dayah. Efek sampingnya apa? Mereka pada belajar agama, mendalami agamanya lewat Mbah Google. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar Dayah itu mengajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran, mohon maaf Abun, bahwa orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Banyak tahu iya, tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, kamu dari mana? Saya katanya. Berapa banyak sekarang saudara-saudara kita di luar Dayah itu baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah saudara-saudara muslimnya sendiri. Bapak Ibu serta adik-adikku, para santriwan dan santriwati, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus mempunyai hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Muslim bahagia yang mempunyai hati yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya markabun sari', punya kendaraan biar baru asal laju, baru ngebut. Enak tuh Pak.
Apa sih kendaraan itu sesungguhnya? Kendaraan itu kan alat transportasi. Tujuannya alat transportasi apa sesungguhnya? Untuk memudahkan komunikasi. Arti markabun syari' di sini, kalau kita mau bahagia, kita harus mempunyai pergaulan yang luas. Muslim akan bahagia kalau mempunyai pergaulan yang luas. Ndak macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa pinter sendiri, merasa jago sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia, kita bakal jalan ngubur sendiri? Kan betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul apa betul? Ini kan kita dalam ilmu sosial disebut sebagai makhluk yang zon politikan. Makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya Allah, apa mentang-mentang saya malam hari ini bisa berdiri di samping Abun ini, terus saya merasa diri saya paling hebat. Para santri Dayah Darus Saadah semua harus ngaji sama saya ya. Yang nggak ngaji sama saya nanti Islamnya nggak benar. Setan saya. Kenapa? Betapapun hebat saya ceramah, Bang, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin nggak ada. Hebat apa tidak? Paling kata Satpam Dayah, itu Syauqi udah lama begitu ya. Loh, saya bisa ngomong enak begini kok bisa, Pak? Karena kan ada yang dengerin, Pak. Betul kan? Bapak, Ibu, para santriwan, santriwati bisa duduk tenang ke sini 1 jam lebih. Kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau santri Dayah Darus Saadah ini duduk 2 jam menghadap ke sini, di depan nggak ada apa-apa. Itu lebih serem. Sepesantren kesurupan, Pak. Di sini nggak ada Abun pulang, di sini santri tetap aja duduk. Itu lebih serem. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan diri kita, dalam lingkungan hidup kita. Ya, sombong kita yang apabila bisa merasa sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Bukankah kalau kita luas pergaulannya, Dek, itu nikmat hidup ini, Bang. Kemana kita pergi ada tempat kita untuk singgah. Kemana kita punya masalah ada tempat kita untuk bercerita. Muslim bahagia kalau dia mempunyai pergaulan yang luas. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau itu kan seorang yang maksum, tapi dalam berdakwah baginda Rasul itu selalu ditemani oleh 4 karakter sahabat utama. Yang maaf, seharusnya santri-santriwan dan santriwati Dayah Darus Saadah ini harus ada berkepribadian seperti 4 sahabat utama Rasulullah. Ya, saya berharap, mohon maaf Abun sebelumnya, saya berharap santri-santri kita nih jangan semuanya jadi penceramah. Repot nanti rebutan berkat terus. Ya, jangan. Coba lihat Rasulullah tuh dalam berdakwah. Rasulullah punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Betul kan? Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Orang tua yang bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Satu kampung akan masih terasa hangat, Pak, kalau masih ada Abu Bakarnya. Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang emosian. Bisanya cuma nyalahin anak-anak muda. Anak muda, salah kamu, salah. Yang benar bagaimana tuh? Tahu? Nggak enak, Pak. Harus ada orang tua bijaksana. Selesai? Belum. Rasulullah pun punya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Seorang yang pemberani,
Dayah Darus Saadah akan aman kalau santri-santrinya ada yang berjiwa seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa pesantren? Kenapa dayah kita, Bang? Ada yang mau coba-coba gangguin dayah kita tuh. Ayo samperin. Saya pengen lihat batang hidungnya kayak bagaimana tuh orang. Umar. Harus ada santri dayah ini sosok Umarnya. Selesai? Belum. Rasulullah juga punya Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Orang kaya yang dermawan. Dayah Darus Saadah nih, santri-santri harus ada sosok-sosok seperti Utsman bin Affan. Kalau bisa banyakin sosok Utsman bin Affan. Maaf. Nih bangun masjid, bangun dayah ini ndak cukup Buya pakai takbir. Allahu Akbar, jelang semen datang dari langit. Enggak. Beli juga. Harus ada di dayah Darus Saadah ini sosok-sosok seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Lagian maaf nih ya. Apaan saja Pak urusannya. Kalau yang nunjuk orang kaya selesai nggak lama-lama. Bener-bener ini. Abun, kenapa? Nanti perpustakaan Islamnya dibangun sebelah sana saja Abun ya. Itu kalau yang nunjuk Utsman Pak, selesai perpustakaan nggak lama itu. Coba model kita nggak punya duit nunjuk-nunjuk. Orang tekuk nggak model, kamu mah nunjuk-nunjuk. Loh kan ada pepatah bijak mengatakan, orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Bener-bener. Ada orang kaya lagi kumpul-kumpul di tengah orang banyak. Kebetulan sakit perut, maaf, dia kentut. Aduh, Bapak sehat. Sehat katanya. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya tuh kentut sehat Pak. Coba model kita nggak punya apa-apa kentut sembarangan. Mampus kamu, bangke kentutnya. Maaf, buang angin aja kita masih salah kalau nggak punya duit. Kalau punya duit, aduh Bapak sehat katanya. Allah. Jadi harus ada ya santri-santri dari dayah Darus Saadah ini sosok seperti Utsman bin Affan. Selesai? Belum. Rasulullah punya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Anak muda yang intelek. Bukan kerjaannya setiap hari megangin handphone ngeliatin main game, main ML, main FF. Yang paling parah apa? TikToker. Ada santri daya Darus Saadah yang punya TikTok? Ada? Ayo. Baik, saya mau pesan nih buat adik-adik saya terutama ya. Sayang, maaf sekali. Kalau memang TikTok itu masih ada di handphone kalian, baik kalian bawa handphone ataupun tidak, saya berharap sih lebih baik tidak bawa handphone ke daya ini. Ya. Tapi kalau masih ada, Bapak Ibu besok periksa handphone anak-anak Bapak Ibu. Apakah di handphone anak-anak kita masih ada aplikasi tersebut? Kalau ada, cepat-cepatlah dihapus. Kenapa? Itu aplikasi yang paling berbahaya buat kita orang Islam Pak. Kenapa? Lewat aplikasi tersebut, salah satu sifat dasar dari orang Islam, seorang mukmin sudah diangkat lewat aplikasi tersebut. Apa itu Syauki? Hilangnya rasa malu dalam diri muslim dan muslimat kita sekarang ini. Coba lihat orang yang main TikTok Pak. Benar mereka menggunakan baju kurung, benar mereka menggunakan jilbab syar'i,
tapi mereka berjoget-joget di hadapan yang ditonton jutaan mata lewat aplikasi tersebut. Ini dosa jariyah, terutama yang buat perempuan. Ya, lebih sering manakah kita megang jurumiyah kita atau megang handphone kita? Lebih banyak hafalan mana kita, ayat Quran kita atau YouTuber kita? Lebih banyak mana pengetahuan kita tentang sejarah baginda Rasul atau sejarahnya Blackpink? Nah, yang ketawa paling kenceng langganan nih ya, ngefollow lu ya. Ya, ayo kita hidupkan lagi santri-santri dari Dayah Darus Saadah ini harus seperti 4 karakter sahabat ini, dan kita wajib sebagai santri ini menjadikan Abun ini sebagai sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abun ini memang al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ketika baginda Rasulullah sudah tidak ada, maka Abunlah ini yang akan menjadi penerus jejaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para santriwan dan santriwati, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya pun masih ingin ngomong lama sebenarnya, cuma waktu pula yang tidak memungkinkan, karena insya Allah nanti pagi kita masih ada jadwal lagi. Langsung dari pagi itu Jumat, ba'da sholat Jumat kami langsung berangkat ke Banda Aceh. Selesai Banda Aceh kita langsung nyebrang ke Sabang. Di Sabang itu semalam, besoknya langsung pulang ke Jakarta. Di Jakarta pun sore malamnya itu sore jam 3 sampai di Jakarta. Habis maghrib sudah berangkat lagi ke Serang. Istirahat 2 hari, langsung berangkat lagi kami ke Kalimantan Barat bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Di sana insya Allah sampai akhir bulan pulang lagi ke Jakarta, istirahat 4 hari, langsung berangkat lagi ke Singapura, Inggris dan Hong Kong. Itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang, kalau nggak ada mau ngapain? Soalnya saya. Saya minta doanya dari keberkahan Dayah Darus Saadah ini, bahwa kedatangan kami di Aceh tercinta ini mempunyai visi untuk mengumpulkan para pewakif Al-Quran. Misi kami ini untuk mengumpulkan Al-Quran sebanyak 1 juta mushaf Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita punya saudara ini walaupun muda tapi konsisten berjuang untuk membumikan lagi Al-Quran di tempat kita ini. Doakan mudah-mudahan kami amanah dan istiqomah dalam menyebarkan Al-Quran di tanah air tercinta kita ini. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan Fatihah ini kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahuna bisababihim kulluh. Suratul Khas, Al-Walid, Ki Zainuddin MZ, Umi Haji Siti Khalillah serta Syekh Mudawali. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, Pak, majlis ilmu ay majlis yustajabu fihi doa, majlis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari majlis ilmu, keberkahan dari suratul Fatihah, keberkahan duduk bersama Abun, serta keberkahan dari malam Jumat yang mulia ini, apabila ada yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah istiqomahkan para santri-santri Dayah Darus Saadah ini dalam menimba ilmu di Darus Saadah tercinta kita ini. Ala hadhihin niyah
wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu birahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Kesimpulan pertemuan kita malam hari ini, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman adanya. Jaga iman kalian baik-baik. Tanamkan dari hati kalian. Dalam hati kalian tanamkan, wahai hati, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Wahai hati yang lalai, masa silakan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu dan adik-adik tidaklah lebih alim daripada adik-adik Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun ini silaturahmi yang pertama buat kita, buat saya, tapi jangan sampai Allah jadikan ini silaturahmi yang terakhir bagi kita semua. Terima kasih kepada Abun, terima kasih kepada Tengku atas ketersediaannya kami bisa hadir di Daya Darus Saadat tercinta kita ini. Jumpa lagi insyaallah. Mohon maaf, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.